Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Ya, hari ini jam 10 saya mau siap-siap mau jemput anak sekolah yang ada di TK, karena keluarnya tuh jam 10. Sekarang udah jam 10 lebih 5 menit. Mari kita jemput anak sekolah. Mari. Tuh panasnya, subhanallah, adem ya. Jangan bilang panas, harus bilang adem. Halo guys. Ini pro sorotan. Belum keluar ya bulan ya? Selamat pagi Besti. Selamat sarapan. Ini adalah tutorial dijauhin suami makan pete. Ya kan? Biar nggak deket-deket, biarin dia menjauh. Milik pete itu. Milik. Itu kepalanya kejedot apa diwarnain? Krayon. Oh alah. Krayon. Ya, duluan. Sama si Jenny, Noval. Pegang. Siapa? Kelihatan. Udah sampai. Capek nggak? Semangat sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka kulkas. Bener, amin. Ini tadi dapat MBG dari sekolahan TK, ada ayam kecap, sayur, tempe, tapi bocahnya dibawa pulang. Makannya tetap masakan emaknya. Betul apa betul? Betul? Kenapa nggak dimakan di kelas? Kenapa nggak dimakan di sono ini? Kan ini dari Pak Prabowo. Kenapa yuk? Yuk makan dulu. Pulang sekolah makan. Bismillah. Nyam. Lama banget ngunyahnya pemirsa. Ada yang sama enggak ini ngunyahnya? Ada kali 5 menit mah. Ayo kasar sini, Sa. Bisa ditutup rapat, jangan, ntar gelap. Makan dulu pemirsa. Beginilah ya kegiatan sehari-hari setelah menjemput sekolah. Di situ kita tidur siang. Duduk sila dong, Sa. Duduk sila sini mundur. Tuh kamera.
Duduk sila yang baik. Tuh munyahnya pemirsa, kalau makan disimpan di sini. Sambil nonton jadi lama ya makannya tuh nggak habis-habis. Kita tungguin sampai habis makannya. Nanti kalian bosan lihat dia makan nggak habis-habis. Madepnya kemana gitu? Oh, dia nggak mau masuk kamera pemirsa, dia nggak mau terkenal, takut jadi artis dia, takut masuk TV. Tuh. Ini kalau dibuka pintunya panas, ditutup juga panas ya pemirsa. Inilah nikmatnya hidup di perantauan dengan kondisi kontrakan yang 3 petak dan atasnya itu didak. Jadi kita nikmatin aja lah ya, nikmatin aja apa yang ada, bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ya udah kosong belum? Kita mau tinggal di kampung juga bingung, belum ada tempat tinggal, masih numpang di rumah orang tua, dan orang tua pun masih ada tanggungan adik-adik saya yang masih tinggal bersama ibu saya ya. Dan ibu saya sudah single mom, ditinggal almarhum bapak sudah sekitar berapa tahun yang lalu ya, ada kali 9-10 tahun yang lalu. Dan mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya yang masih numpang sama beliau. Dan saya juga tidak mau menambah beban, jangan dipencet, udah dipencet, menambah beban beliau. Jadi kita memilih untuk ikut suami di perantauan. Ngontrak nggak apa-apa ya pemirsa, biar nanti pelan-pelan kalau ada rezeki kita nabung, kita wujudkan mimpi-mimpi yang belum dicapai gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, prosesnya agak sedikit pelan daripada yang lain, malah bisa dibilang telat ya. Kalau yang lain itu semuanya udah bisa bangun rumah, punya rumah, tempat tinggal di kampung, tapi saya masih gini-gini aja. Agak sedih ya sepertinya kalau mau cerita, tapi ya sudahlah, nggak usah bersedih. Bismillah aja, kalau memang rezekinya nggak bakalan kemana. Nah, ngomong-ngomong, ini makan ditinggal cerita-cerita nggak habis juga. Inilah kalau asiknya sambil megang HP itu, seolah-olah tuh kita itu ada temen cerita gitu ya, walaupun nggak ada orang yang nyata gitu istilahnya, cuma ditonton dan nggak kelihatan siapa yang nonton, dan entah ada enggak yang nonton, yang penting saya bikin video menghibur diri saya sendiri gitu, karena ya begitulah, anak cowok 2 dan kebanyakan cowok itu tidak suka untuk ngobrol seperti ini, ngobrol cerita itu cowok nggak suka, nggak tahu kenapa ya. Dan saya adalah seorang perempuan sendiri di rumah ini, jadi dilampiaskan dengan cerita sendiri, ngomong sendiri di HP gitu aja ya pemirsa. Ya begitu juga sama suami juga begitu, nggak begitu suka ngobrol kalau ada perlunya, ada pentingnya doang ngobrol. Kalau nggak ada perlunya ya sudah, nggak ngobrol. Bisa kita nggak ngobrol sehari 2 hari nggak ada obrolan, bisa, itu sudah terbiasa. Dan anehnya itu apa ya,
Kalau saya sih nggak betah, pengen ngobrol, tapi kan teman ngobrolnya nggak mau, jadi gimana dong? Nggak bisa kita paksain untuk terus ngobrol gitu ya. Anehnya itu ya begitu, dia pengen ada temennya yang nemenin dia tiap hari, tapi anehnya itu dia menganggap seolah-olah itu kita nggak ada. Jadi ya begitulah, kalau diceritain agak sedikit berat hati gitu ya, agak sedikit milu. Jadi nggak tahu lah isi pikirannya mereka, dan saya pun mengapresiasi kepada keluarga-keluarga yang komunikasinya baik, obrolan sesama pasangannya itu baik, saling terbuka, saling menasehati. Itulah tujuan rumah tangga memang seperti itu ya pemirsa. Pengennya tuh ngobrol gitu, apapun itu kita harus diobrolin sebenarnya, harus diobrolin. Entah yang diobrolin itu nggak ada gunanya, tapi itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri untuk para kita seorang istri yang sehari-hari di rumah, yang tiap hari kerjaannya itu aja, dan kegiatannya pun tidak hampir setiap hari itu sama ya, ketemunya ini lagi gitu. Tapi lain lagi pemikirannya dengan laki-laki ya, dia pulang pengennya istirahat, udah setelah itu ya sudah gitu, gak ada lagi kegiatan yang lain selain itu. Mudah-mudahan kita semua para istri diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk tetap bisa tersenyum walaupun beban dan pikiran itu gak karu-karuan ya pemirsa. Jadi ya seperti inilah kegiatan saya sehari-hari setelah menjemput anak sekolah, terus menunggu zuhur, tutup pintu sampai sore, nunggu suami pulang. Gitu aja saya tiap hari selama bertahun-tahun pemirsa, bukan bosan ya. Saya mencoba untuk menikmati apapun itu. Oke. Dan cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur diri saya sendiri dan kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kebahagiaan, berkah rezeki, luasnya rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.